tanggal, kok aku lupa ya, tanggal 16 ya. Tanggal 16 nanti, dan insya Allah juga ada konseling gratis. Mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan ya. Mudah-mudahan ini juga kita bisa closing nih ya sama sponsor ya, supaya konseling gratisnya makin afdol. Jadi banyak banget yang pengen konseling tapi pas tahu rate-nya jadi pada mundur ya. Ngebeda-bedain banget sih, kalau ke dokter pada seneng ya, kalau ke konselor psikolog pada susah. Tapi mudah-mudahan kita dapat sponsornya, jadinya bisa sampai 50 layanan konseling akan kita buka ya, sampai 50 atau malah bisa lebih ya. Mudah-mudahan ya, doain aja ya. Atau yang mau jadi sponsor ya, yang mau jadi donatur boleh tinggal hubungi aja di Instagram Makna Wellness. Nanti gimana cara daftarnya atau pengumuman detailnya seperti apa bisa di Instagramnya Makna Wellness ya, teman-teman semua. Nah, kali ini memang ngomongin, dan beberapa hari ke depan mulai ngomongin tentang anak ya. Tapi jangan dipikir, aduh aku masih kejauhan Kang, aku masih belum punya anak ya. Punya pasangan aja belum, kata gimana mau ngomongin anak. Nanti dulu ya. Ke dokter ditanggung BPJS ya, Konopi ya. Kalau ke psikolog enggak ya, belum ya. Eh, Luar biasa nih ya. Nah, kenapa ngomongin anak penting untuk kita perhatikan? Gini penelitiannya. Jadi ada perspektif dalam psikologi yang namanya comparative and developmental psychology. Jadi kalau ingin mempelajari manusia seutuhnya, kita perlu mempelajari dari yang paling genuine, yang paling asli. Nah, zaman-zaman dulu itu biasanya mempelajarinya komparatif. Jadi mempelajari perilaku manusia yang paling genuine, yang paling dasar, yang paling fundamental, itu ngebandingin dengan apa? Dengan binatang. Ya, makanya mungkin teman-teman ingat ya, ketika zaman dulu ada penelitian namanya Pavlov ya, penelitiannya ke anjing, ada penelitian ke burung merpati, dan kebanyakan sekarang kalau meneliti ke tikus. Dianggapnya bahwa perilaku yang hewani itu adalah perilaku naturalnya atau perilaku alamiahnya manusia. Kan karena dasarnya katanya manusia juga hewan yang bisa berpikir katanya. Makanya pakai comparative psychology. Diibaratkan bahwa ya manusia itu ya genuinnya ya mirip-mirip lah sama hewan gitu. Tapi kemudian makin ke sini teman-teman, justru untuk mempelajari betul manusia banget, yang fundamental, yang genuinnya manusia, ya harus diawali dan dilihat dari yang paling genuine itu manusia pas kapan. Ternyata ketika masih anak ke anak ya, pakai kol-kolah ya. Masih anak-anak ternyata teman-teman. Kenapa? Karena anak-anak tuh genuine banget. Dari ekspresi emosinya genuine, dari kemudian cara dia menyampaikan sesuatu, cara dia kemudian merespon kejadian, itu tuh masih aslinya perilaku manusia. Nah, makanya penting nih buat teman-teman yang walaupun belum punya anak, belum punya pasangan, barangkali juga dengan begitu kan, kamu yang waktu itu di ikutan webinar wellness festival ya? Wah, pasti kamu ngerti dong, kan enak ya kalau dapet jodohnya, udah well informed, udah tahu banget seperti apa. Tapi sebelum kita mulai ke Pak Taufik nih, saya pengen ngetes kehadiran teman-teman dengan menuliskan di kolom chat, kalau nanya kota asal udah basi ya. Kira-kira apa ingatan yang paling indah ketika teman-teman kecil ya? Yuk tuliskan di kolom chat. Ingatan terindah waktu teman-teman kecil tuh kalau jadi anak-anak tuh ingatan terindahnya apa? Ngapain? Silahkan tuliskan di kolom chat ya. Wah, main di sungai ya ketahuan ya. Udah gedenya mungkin jarang mandi ya Kak Indah ya. Oh, enggak ya. Justru paling bersih. Karena senang banget mandi pas lagi kecil. Itu genuinnya Kak Indah. Main mainan tradisional. Nah, sekarang main-mainan modern ya. Liburan sama keluarga di rumah nenek. Wah, neneknya pasti tajir ya. Ditanya, main apa? Jadi Saras 008. Ih, suka ngebolong-bolongin apa? Cakar. Hujan-hujanan bareng teman. Sekarang hujan-hujanan di senja sambil bergalau-galau ria. Ya, naksir teman SD. Naksir teman SD. Terus naksir teman SMP terus aja naksir ya. Majalah Bobo. Iya, sekarang malah senangnya Bobo ya. Kesualayan beli jajan, berenang sama keluarga. Naik Vespa sama bapak. Sekarang naik Vespa, nanti naik Vespa sama bapaknya anak-anak ya. Semoga secepatnya, amin. Segera main di sawah sama teman-teman. Sekarang sawahnya udah jarang ya.
makan disuapin emak sambil main. Makan sambil duduk yang benar, yang mindful. Nanti ada kelasnya namanya mindful eating. Di bawah banyak. Waktu main bareng bapak, sekarang udah jarang ya sama bapak main ya. Banyaknya berdebat ya, ayo tobat ya. Segera minta maaf. Apa lagi ya ini? Tiba-tiba main di masjid, diajak jalan sore, ditungguin ayah sekolah, nonton Hamtaro. Aduh, kayaknya bukan zaman kita ya, Pak Taufik ya, Hamtaro ya. Atau Pak Taufik udah Hamtaro. Belanja minum sirup pas puasa, astagfirullah. Dita Andini tobat ya, puasa itu harus menahan diri, bukan makan sirup ya. Pindah tempat tidur, depan TV tiba-tiba udah, wah iya betul Kak Putri ya, kita punya kemampuan teleportasi ketika kecil ya. Tidur di ruang tengah tiba-tiba udah ada di kamar ya, luar biasa. Kebon bin sama orang tua lengkap. Hujan-hujanan, ini ada apa dengan hujan-hujanannya? Banyak banget yang ngomongin. Makan terus tanpa takut gendut. Iya, betul. Karena waktu kecil kita gendutnya di tempat yang tepat. Ya, kalau udah dewasa, Kak Elsa, amit-amit ya. Bukan di tempat yang tepat lagi. Main sama ibu, Kang. Terima kasih, Gusti Ayu. Main petak umpet, abis itu udah jadi tinggal ya. Balik-balik lagi. Dasar Kak Risa ini ya. Momen. Ini orang-orang yang jago ghosting katanya, orang-orang yang justru main petak umpetnya paling jago ya. Hati-hati ya. Makanya ditanya nanti ke calon pasangannya, kamu dulu permainan favoritnya main apa? Petak umpet. Kamu jago ghosting ya gitu ya. Dibonceng main sepeda sampai kompleks sebelah. Beda anak komplek nih. Aku mah anak gang lah. Beda permainan. Melihara ulat di bonsai. Jahat banget sih Bu Detri. Melihara ulat di pohon bonsai, atau bonsainya nanti mati, atau nyari ikan sama bapak liburan jemput. Banyak banget ini, luar biasa. Terima kasih udah pada hadir ya. Silahkan reaction love-nya dong dimunculkan teman-teman semua. Manis sedikit. Ayo, 10, 13, 18. Wah, terima kasih yang sudah hadir ya. Luar biasa. Mudik pas lebaran diajak jajan es teler. Aduh, jadi pengen ya. Kak Elmin ini menggoda sekali ya. Baik, tapi seperti apa kira-kira basic fundamental dasar berpikirnya anak-anak? Kenapa kita gitu ya? Nanti kita belajar dari Pak Taufik ya. Anak-anak tuh apa sih yang ada dalam pikirannya? Mereka tuh berpikir kayak gimana? Normalnya kita berpikir seperti apa? Nah, nanti kita evaluasi dan telisik di saat ini. Kok kenapa aku gampang banget overthinking ya? Kok aku mudah banget baper gitu? Padahal nuansa-nuansa zaman kecil aku nggak seperti itu. Apa yang salah pada diriku saat dewasa? Aduh, aku jadi rindu masa-masa kecilku. Apakah seperti itu ya? Dan bagaimana kemudian cara kita mempertahankan atau bahkan mengoptimalkan kondisi pikiran, Kenapa? perasaan, dan kognisi ketika kita Kenapa, Pak? kecil ya? Nggak apa-apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya kenalkan dulu ya Pak Taufik, Pak Rahmat Taufik, MC Psikolog ya. Saya suka manggilnya Pak Bro ya. Ini juga my partner in crime, luar biasa. Spesialisasinya dan concernnya di tumbuh kembang anak. Jadi kalau teman-teman nyari psikolog tumbuh kembang, hubungi aja Makna Wellness. Nanti kita akan pertemukan dengan Pak Rahmat Taufik ini ya. Luar biasa, ahli di bidang fisioterapis, juga kemudian concern banget di dunia kognisi dan neuropsikologi. Jadi urusan itu hatam banget dan hafal banget. Nah, makanya kita akan banyak belajar di sesi malam ini, walaupun cuma 1 jam doang ya, harus diingetin ya. Karena kemarin juga sampai panjang ya, takutnya kita malah ketiduran. 1 jam aja kita ketemuannya ya, supaya kita bisa nanti ketemu di event-event lain secepatnya insya Allah. Nah, kita akan dengarkan beliau memaparkan soal apa sih yang sebetulnya genuinnya anak-anak itu di kepalanya, di pikirannya, normalnya itu seperti apa, menghadapi realitas dunia itu bagaimana anak-anak cara menghadapinya, dan kita bandingkan sama kita saat ini seperti apa. Yuk mari kita panggil Pak Taufik untuk hadir ke permukaan ya. Silahkan Pak Taufik. Ya, terima kasih Kang Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Saya share screen dulu ya, biar nggak kemana-mana ngomongnya ya. Mantap. Oh iya, aduh, saya deg-degan banget sebenarnya ini ya, karena ya ngomong di banyak orang seperti ini jadi pressure tersendiri. Kemudian tadi kata
Kang Zen ya, tadi kan katanya anak-anak ya, padahal saya udah Oh ngilangin loh gitu? kata anak-anak itu. Bagus. Atau kalau gitu mah lebih aman. Yes. Bagaimana akal kita berkembang? Ya, Mantap jiwa. judulnya juga saya tambahin ya. Mm-mm. Jadi maksudnya biar bahasanya katanya mudah Ih, dikunyah kalau kata istilahnya Kang Zen betul. lah ya, tapi saya nggak tahu nih, mudah-mudahan sih bisa sesuai ekspektasi Mm-mm. ya. Jadi yang kita bahas itu adalah bagaimana akal itu berkembang. Kalau di psikologi, menurut saya pribadi bisa jadi salah ya. Saya tuh bingung padanan kata dari kognitif itu apa sih? Nah, saya mikir kayaknya akal aja deh daripada susah gitu ya. Mm-mm. Nggak tahu, barangkali salah, mohon maaf ya, karena ada kita bisa minta maaf kalau salah. Nanti dibenerin nanti ada sama Kang Zen ya. Oke, ini awalnya kenapa penting nggak sih mengetahui tentang bagaimana akal itu berkembang? Pasti penting lah ya, nggak usah di ini ya, ini pertanyaan formalitas, pasti dijawabnya adalah penting gitu ya. Buat apa? Ya tentu sebenarnya ya buat diri kita, juga buat orang lain. Buat mengenali diri kita, juga buat mengenali orang lain. Buat mengembangkan diri dengan kita tahu gimana hal kita itu berkembang, kita juga bisa ngembangin diri, terus kalau nanti punya anak, kita bisa ngembangin anak kita. Anak masing-masing ya, jangan Anak anak kita. kita nanti kesannya gimana gitu. Nah, gitulah. Kalau jadi psikolog, barangkali nanti bisa mengembangkan klien-kliennya seperti Kang Zen yang sudah dilakukan tuh mantep banget. Lanjut aja ya. Nah, apa itu akal ya? Apa itu kognitif? Apa itu cognition? Nah, karena ini bukan kuliah, maka bahasanya juga saya sebisa mungkin nggak pakai istilah-istilah psikologi yang berat. Tapi tetap aja berat, ada higher mental processes. Tapi mudah-mudahan ini bukan psikologi ya, ini bahasa Inggris ya. Jadi akal itu adalah proses mental yang higher, yang tingkat tinggi katanya ya. Yang tingkat tinggi itu ya kayak gimana? Ya, berpikir tuh. Perhatian. Perhatian tuh bahasa kerennya atensi. Mengingat ya, mengingat bahasa kerennya tuh memori, bahasa ya. Kita memaknakan sesuatu, melakukan persepsi katanya ya. Itu juga adalah akal. Jadi akal tuh bentuknya kayak gitu. Ya, jadi akal tuh kayak gimana ya? Proses-proses yang ada di dalam mental kita gitu. Dan biasanya identiknya dengan fungsi otak biasanya ya. Biasanya diidentikan dengan fungsi otak. Oke, lanjut ya Kang Zen ya. Ini sebenarnya saya udah keklik, harusnya maksudnya saya ada ini nih, ada apa namanya, ada komunikasi tadinya tapi udah keklik, mohon Nggak maaf ya, jadi nggak jadi nggak ya apa-apa, kita tadi. komunikasiin lagi aja. Oh, diulang ya. Tapi Diulangi, udah coba. tahu jawabannya. Tadi Heeh. tuh saya mau nanya gini, kapan ya akal itu mulai Heeh. berkembang? Gitu tadi pertanyaannya. Itu skenario saya, jadi saya deg-degan, saya jadi nggak jadi nanya, udah saya klik aja. Jawabannya udah tahu ya, ini Hmm. jawabannya. Jadi sebelum kita Oh. lahir. Kalau dari ilmu tuh kayak gitu katanya. Jadi ketika fasenya namanya prenatal. Pre itu sebelum Natal itu lahir. Jadi Hmm. bukan sebelum 25 Sebelum Desember. Desember ya maksudnya ya. Maksudnya jadi ketika Hmm. kita jadi janin itu. Jadi ceritanya kan ada sel sperma. Wah, ini mulai agak berat ya, mohon maaf ya. Ada sel sperma dan sel telur, ovum ya. Kemudian dibuahi jadi zigot. Nah, itu adalah cikal bakal satu sel tuh, kita mulai dari satu sel. Kemudian pecah, pecah lagi, membelah Hmm. diri. Sel itu kan berkembangnya dengan membelah diri ya. Mitosis kalau nggak salah ya namanya ya. Satu jadi dua, dua Hmm. jadi empat, empat jadi delapan, terus saja kelipatan dua, gitu. Nanti sel-sel itu nanti akan berubah tuh, berubah dia. Satu berubah gitu ya, jadi sel saraf. Satu berubah lagi misalnya menjadi
sel rambut misalnya, jantung, ya macam-macam lah. Sehingga akhirnya jadilah sesosok manusia itu. Dan lengkapnya ketika kita lahir, gitu. Termasuk otak. Sebenarnya kita akan ngomongin tentang otak nih, Kang Zen ya, teman-teman semua ya, kita ngomongin tentang otak. Jadi ya, maaf ya, bicara tentang otak yang agak mudah-mudahan keotakan lah kita ya. Berarti kalau dari sini berarti otak kita terus berkembang ya, bahkan Nah, ketika sebelum meninggal pun masih berkembang kan ya? betul. Nanti ada Berarti nggak ada istilah, aduh otaknya udah mentok, itu enggak ya berarti ya? nanti ada fakta Wih, menarik ada cakep. slide yang saya kasih nih ya, fakta menarik tapi nanti Nah, ya. Terus berkembangnya sampai kapan ya? Sampai kita hmm, meninggal gitu. Dan konon katanya golden age-nya ini pada anak-anak gitu ya. Walaupun ini sekarang jadi pro kontra, masa sih nggak berkembang? Iya. Terus ada kita ambil yang tengah aja, iya golden age-nya. Golden age-nya itu masa keemasannya. Berkembang kok nanti berkembangnya gimana. Izin slide berikutnya agak menyeramkan ya. Ini sengaja mengintimidasi ya wih. maksudnya ya. Oke. Ada yang raise hand nih, Kak Zin. Di gimana? Oh, dilanjut aja dulu, nggak Aldila ya. apa-apa. Heeh. Oh, maaf ya Aldila ya. Saya Hmm, lanjut dulu ya. Jadi ceritanya saya akan banyak bercerita, nggak banyak, sedikit aja lah nanti hmm, habis waktunya ya. Jadi bercerita tentang saraf tuh gimana berkembangnya, karena akal kita itu tadi identik dengan perkembangan saraf. Nah, eh, akal itu berkembang, hakikatnya ya adalah perkembangan saraf. Tentunya perkembangan saraf ini nanti dibantu oleh fungsi organ lain. Misalnya kan kita perlu berkembangnya saraf, kita perlu gizi yang baik ya. Kita kalau udah lahir nanti kita perlu juga fungsi, misalnya fungsi pendengaran yang baik. Kalau salah dengar kan gawat. Salah lihat juga gawat gitu ya. Nah, ini nih ada gambar nih, ada gambar 5 kotak nih, lihat ya. Ada Edward 1 mon, 3 mon, 15 mon, 12, 24 mon. Mon di bulan ya maksudnya ya. Ini apa nih? Ini adalah perkembangan dari dendrit. Dendrit itu apa sih? Dendrit itu adalah akar-akar saraf. Wah, itulah wah, ininya kalau wah, nanti bisa dilihat di sini nih. Jadi kita itu di tubuh kita itu miliaran sarafnya. wah. Miliaran sarafnya, dia akan dia akan dibentuk. Nah, ini tadi fakta uniknya ya, ternyata fakta uniknya adalah umur 2 tahun itu pembentukan saraf selesai terbentuk. Umur 2 tahun. Jadi 2 tahun itu saraf di otak kita terutama ya neuron bahasanya, sel saraf kita itu lengkap semuanya. Lengkap semuanya. Lanjut katanya ya, nanti bisa diteliti lah sama teman-teman di sini ya nanti yang tertarik sama masalah saraf ya. Nah, setelah itu apa yang berkembang? Apa yang terbentuk? Bukan saraf yang terbentuk, tapi yang terbentuk adalah dendrit. Nah, yang terbentuk apa lagi? Sinap. Nah, sinap itu apa sih? Sinap itu adalah sambungan antara saraf gitu. Jadi kalau saya sih malah sebenarnya mikirnya ya berkembangnya akal itu gara-gara banyaknya sambungan-sambungan saraf. Itu banyak sambungan saraf tuh bisa terjadi gara-gara apa? Jadi kalau kita belajar sesuatu, dia akan nyambung saat terjadi satu sinap. Misalnya kita bilang bahwa kita ketemu kata sinap ya, karena belum pernah dengar kata sinap. Maka di saraf kita itu akan ada sambungan tentang sinap. Gitu. Nah, gambarnya yang ini nih. Tek satu. Jadi kayak satu jembatan gitu. Kita dengar istilah kita belum pernah dengar istilah dendrit. Ada satu lagi tentang dendrit. Tek, tuh. Kita sering dengar, terus kita sering membaca, kita belajar,
ininya jembatannya, si sinap itu anggap aja jembatan ya, jembatannya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Maka terbentuklah eh, tingkah laku baru, terbentuklah apa ya, informasi baru. Kalau kita ulang, nah nanti ada yang namanya penguatan. Ketika dia semakin kuat, dia ada bagian dari saraf kita namanya mielin. Dia terdiri dari protein tuh, makanya kita perlu banyak makan protein. Nah, mielin itu kayak gimana nih? Ah, ada gambarnya di sini. Aduh, berat ya, mohon maaf ya. Berat nggak nih, Kang Zen? Nah, ini Mudah-mudahan kita enggak kita ya. coba analogikan, Pak Taufik. Ah, siap, siap. Kalau dendrit itu berarti yang semacam kayak kita kalau punya laptop eh, ngebuka atau bikin file baru ya. Otomatis kan nambah beban Dendrit. storage kan, gitu ya. Nah, menyambungkannya Gini. gimana gimana? Nah, jadi benar, kita pakai ini ya, pakai perumpamaan di komputer ya. Jadi kalau misalnya kita ngetik file, ketik ya, kita ngetik di Hmm. Word, tek, 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 terus kita save. Nah, Tek. Nah, itu tuh udah ada sinap, wah, udah ada sinaps ada ya. Karena sinap, karena udah ada nyambung kita sinap. buat file baru ya. Nah, Oke. udah nyambung kan. Nah, kalau kita buka lagi file itu, terus kita ketik-ketik, Tambahin, kita makin ketik tebal atau tuh filenya apa ya. gitu ya, makin tebal filenya. Biasanya kalau ada biasanya file-file, kalau kita klik laptop ya, komputer itu kalau kita klik di Yes, datanya, muncul tuh frequently apa ya, open ya. pokoknya yang frequently Heeh. open, yang sering dibuka. Nah, itu tuh. Jadi semakin kita sering buka, maka sinap itu semakin efektif. Oke. Gitu, Se- gitulah ya. Kurang lebih Semakin seperti itu efektif ya. tuh, semakin efektif tuh dalam dalam rangka maksudnya sinapsnya bertahan dan memperkuat Ya, kemampuan untuk membuka file itu ya. betul, betul, Tapi gini Pak betul. Taufik, ini ada Nah, pertanyaan nih, sorry ada ya, pertanyaan. dari Frida. Wow. Kalau kita overthinking, berarti ngebuka terus file yang sama gitu ya? Iya, benar, 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 Itu benar, gara-gara benar sinaps ya, banget. makin menguat Benar, gitu ya. benar banget, Berarti kita Frida. perlu Nah, alihkan atau kita buka sinaps baru atau seperti apa nih? kita bisa bisa alihkan, atau kalau bisa kita tutup sinap Wih, mantap. itu, karena di saraf kita ada namanya eh, apa sih, cache itu apa sih disebutnya? Oh, cage ya, Kalau di sampah-sampah cache. file ya. Nah, bisa di otak kita ada juga seperti itu programnya, namanya program cell death katanya, atau nama kerennya apoptosis. Waduh, Jadi mantep nih. kalau nggak kita Mantap, akses mantap. ya, nggak kita Ah, akses, maka yes. ketika berlimpah Oke. berlimpah sekali memori, maka muncul tuh kayak HP kita ya, HP kita kan Oh, oh, bener, ngeheng. harus dihapus. Katanya storage-nya, maka dia dibilang hapus nih, karena ini Ih, jarang diakses. tuh Frida, justru kalau overthinking, karena kita mengakses ngebuka file yang sama. Jadi salah satu caranya selain bikin sinaps baru ya, ubah objek berpikir, ternyata ada caranya menghapusnya, yaitu jangan dibuka aksesnya supaya dia jadi cache ya, kase itu, supaya dianggap sampah, nanti diapoptosis ya Betul. tadi ya sama tubuh kita. Ih, mantap banget, Nah, bener nih. iya. Nah, Ya. yang tapi masalahnya otak kita Nah, itu kan genuine, kata Kang Zen tadi betul, ya. betul. Dia nggak mikir, gimana ya? Jadi otak kita itu dia akan menguatkan sinap, ya, Ah, menguatkan informasi itu nggak pilih-pilih. Jadi kalau overthinking tadi, oh, makanya terus aja yang di overthinkingin makin diperkuat. makin Aduh. diperkuat. Itu dia, karena dia nggak milih-milih. Jadi kalau kita bisa stop,
dia bisa apoptosis, bisa kita hapus tuh. Hmm, Tapi kalau kita perkuat, kita sedang menguatkan overthinking betul. kita. Makanya Gitu. cara melupakan Eh, tuh bukan dengan betul-betul lupa ya, tapi harus move on iya, ya. betul. Kalau mielin tadi berarti lewat nutrisi ya, kita akan tebal, menguat. Ah, Jadi mielin itu lewat nutrisi tadi ya. betul. Itu juga untuk penguatan, ya, penguatan. Jadi myelin Ah, itu bentuknya, kok saya udah keklik ah. sih? Ah, Udah maaf. terima kasih. Aduh, keklik Udah lagi. kelewat. Aduh, saking semangatnya, mohon maaf ya. Nah, Nah, myelin itu, nah ini keren nih. Myelin itu yang ini nih, yang kayak marshmallow. Nah, oh ini iya ada iya iya gambar iya. ya, gambar satu sel ya. Oke Ini oke. ada kayak marshmallow, marshmallow, Kayak sosis juga marshmallow, ya. marshmallow. Ini yang disebut dengan myelin. Hmm. Heeh, kayak Tinggal sosis lep ini itu. ya. Nah, terus jadi sebenarnya ya, saraf kita itu kerjanya gimana sih? Kerjanya itu adalah menyampaikan informasi. Oh. Menyampaikan informasi. Nah, mielin ini kalau dia diselubungin mielin, ini kan informasinya kalau nggak ada mielin ya dia ngelewatin nih jalan pelan-pelan dia sepanjang namanya akson ini. Hmm. Sepanjang akson. Akson itu ya ini aja lah ya, anggap aja sepanjang sel aja lah ya. Jadi dia jalan aja lewat darat. Nah, paling dia ngebut gitu ya. Hmm. Nah, kalau pakai mielin kita analogikan lagi ya, dia Weh, bisa lompat. Dia mantap. bisa lompat. Jadi kalau kita analogikan cepetan mana ya naik Yes. mobil sama naik pesawat. Misalnya kita mau ke Yes, yes. Jogja, mau Ah. ke UGM, Kang Zen ya, dari Cimahi. Cepetan mana naik motor, Mio lagi, sama naik Betul, betul. pesawat. Nah, cepetan Pesawat. pesawat kan? Oke. Kenapa? Iya, karena dia lompat. Jadi si eh, informasinya ini Ih, kan dia canggih, canggih. berupa listrik ya, Banget. listrik. Nah, dia lompat tuh, lompat twing 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 sampai Itu kalau itu. lewat Jadi mielin nggak ya. perlu Kalau lari akson tuh yang kalau dia lambatnya tadi lewat ya. mielin. Makanya kita perlu untuk menguatkan si mielin tadi. Hmm. Itu. Itu kalau minum-minum gula itu gimana? Kebanyakan bergula-gula itu kayak yang lagi viral kemarin es teh itu yang soal kasus gula Ah, itu. Itu ada hubungannya nggak? ya bisa kita Bergula-gula. hubungkan sih kalau mau. Nah, ini saraf ini ya, saraf ini dia itu terbentuknya dari asam amino dan lemak. Hmm. Ya, asam amino itu adalah bentuk terkecil dari Oh protein. iya Jadi iya iya. bahasa keren sederhananya Iya adalah iya. protein dan lemak. Oke. Itu ya, lemak. Jadi protein dan lemak itu penting Yes. untuk pembentukan saraf-saraf kita Cakep, cakep. gitu. Terus ini apa namanya? Apa gula ya? Ya. Gula tuh buat apa tuh? Nah, gula itu kan buat eh, apa namanya ya? Buat untuk Hmm, energi hmm. gitu ya. Nah, masalahnya kadang kita tuh Ah, oke. kalau kebanyakan akhirnya bingung nyimpennya di Hmm. mana gitu. Jadi Betul. kalau kebanyakan ya kalau kita makan aja lah kebanyakan kan jadinya kekenyangan. Kekenyangan bukannya Hmm. kerasa enak, Hmm. bukannya badan kita jadi bugar, kita malah ngantuk pengen Hmm. tidur gitu. Itulah kurang lebih ya. Mantap. Jadi Keren, yang keren. dibanyakin itu justru adalah protein. Makanya ini juga kalau Kang Zen lihat ya, ini kan bentuknya kayak telur ceplok. Betul, protein ya. Nah, ya kan? Mantep. Iya, protein ya. Aduh. Jadi kasih banyak makan telur ceplok aja ya. Tinggal campur nasi goreng aja. Nganu ke protein. Iya. Dahsyat. Oke. Lanjut slide selanjutnya ya. Siap. Udah diklik lagi. Aduh.
Maaf ya, jadi nggak surprise lagi. Oh, ini biasa nih. Heeh. Ini sengaja sebenarnya memang niatnya buat mengintimidasi biar saya Keren ya. kelihatan pinter nih. Biar kelihatan keren ya. Nah, cerita tentang yang sinapmielin tadi ya, yang tadi yang kita ceritain itu Mhm. bisa terjadi gara-gara apa? Ya gara-gara kita beradaptasi di lingkungan. Ya, kita beradaptasi di lingkungan. Kita belajar, mempelajari sesuatu itu eee, membuat kita membentuk sinap baru, Oh. menguatkan mielin-mielinnya, gitu. Kita memiliki pengalaman, pengalaman itu juga akan membentuk sinap-sinap terus. Mmm. Kita di lingkungan, ketemu teman, jadi semua aja. Bahkan Mhm. ketika kita diam, kayaknya rasanya kita nggak akan diam sebenarnya ya, kalau kita lihat ya, biologis kita akan, nggak sih orang yang benar diam? Enggak Mhm. sih, enggak kayaknya Betul. ya. Karena kita ketika diam sekalipun kita mendengar suara, kita melihat. Nah, itu juga udah mengaktifkan sinap. Mmm. Cuma sinap mana yang akan kita perkuat tadi yang Kang Yes Zen yes, bilang ya, betul. overthinking tadi ya. Heeh. Overthinking. Jadi, kalau yang kita perkuat itu hanya hal-hal yang sifatnya hedon, Uh, ya kita senangnya di situ. Karena waduh. kita otomatis mengakses Heeh, itu. bener bener bener. Makanya kita itu waktu kecil tadi ya katanya, diajak apalah tadi ya, ada yang ke Heeh. masjid, ada yang main apa main apa. Nah itu kadang, kita diajarkan orang tua kita itu dengan pemaksaan. Mmm. Kenapa pemaksaan? Dipaksa terbentuk Wih. sinap, dipaksakan untuk terbiasa sholat, nggak mau, ayo pukul kalau nggak mau, gitu ya. Yes yes. Terbiasa, ketika terbiasa, sinapnya udah kuat, mielinnya menebal, nggak usah Jadi disuruh kebiasaan ya? lagi, jadi Oh. kebiasaan. Dan akal kita juga seperti itu. Ketika kita berpikirnya negatif karena sering mengakses yang negatif, ya udah kita akan berpikir negatif Mmm. terus. Karena, frequently Mhm. file Yes, yang di-open ya gitu ya, adalah negatif. yang Mhm. negatif tadi. Mau sengaja nggak sengaja, Aduh, tetap aja itu frequently. betul. Hal-hal yang baik tadi ternyata justru kata kata apoptosis, program sel death yang ada di otak kita justru hapus aja nih, rare use Aduh, katanya padahal yang gitu ya. positif ya? Iya, Yang kadang positifnya malah ada yang dihapus. positif. Nah, kadang itu Astagfirullah, yang benar. berbahaya, Wah, gawat gitu. gawat gawat. Siap. Lanjut lagi aja ya, Kang Zen Heeh. ya, dikit lagi nih. Nah, ini yang saya bilang, ada 2 fakta. Faktanya mungkin banyak ya, tapi keterbatasan informasi yang saya dapat, menurut saya pribadi yang Mhm. menarik itu ini, ya. 2 fakta unik tentang sel saraf Mhm. menurut saya. Jadi Oh, gini, pembentukan sel saraf itu tadi udah saya ceritain bahwa hanya terjadi sampai 2 tahun, usia 2 yes. tahun. Istilahnya, bahasa kerennya neurogenesis. Jadi neurogenesis itu hanya terjadi Mmm. sampai 2 tahun. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya usia 55 tahun Mhm. kena stroke, nah pecah pembuluh darahnya, rusak. Kemudian, gimana tuh selnya? Selnya nggak akan dibenerin Mmm. lagi. Selnya akan rusak, udah aja hilang. Mmm. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sinap, Oh. yang dibentuk adalah sinap. Jadi sama misalnya analoginya gini nih, Kang Zin. Heeh. Dari rumahnya Kang Zin, misalnya Kang Zin biasa ke Heeh. Unjani, tahu-tahu biasanya Kang Zin taunya lewat jalan Mhm. tol. Jalan tol tiba-tiba, dibom, nggak tahu gimana tiba-tiba pecah pembuluh darah Heeh. dibom. Nah, gimana ke Unjaninya? Kan gimana Mhm. nih? Kan rusak jalanan. Tapi bisa nggak kita ke Unjani? Karena Kang Zen belum pernah lewat jalan selain jalan tol, mungkin Ah, akan bingung di yes yes yes, awal-awal. kebayang. Tapi akan nyari jalan Mmm. alternatif. Nah, jalan alternatif baru yang diketahui itu adalah sinap yang baru. Jalannya tetap rusak, Oh, gitu. nggak akan dibangun, malah yang ada
apoptosis, dibuang karena dianggap mengganggu. Oh, Puing-puing bekas jalan tol itu apa ya? pengeboman Heeh. tadi dibersihin aja, diapoptosis Oh. aja. Nah, tapi ada yang menarik ternyata kecuali ya, ternyata setelah diteliti lagi ada bagian yang Oh, enggak, yang hipokampus tetap itu. terjadi neurogenesis, yaitu Memori ya? hippocampus. Sebenarnya ada satu lagi. Ah, memori, Why? benar. Jadi ya, Waduh waduh. jadi seperti HP ya, HP kita Bisa jadi itu, rusak ya? proses prosesornya misalnya udah ngepas Heeh segitu heeh. aja, tapi RAM-nya itu akan terus ditambah. Mmm, Jadi semestinya mhm. si HP kita, otak kita, kognisi kita itu akan terus Oke. berkembang, gitu. Dan Ih, terus, luar biasa. fakta hanya satu lagi, ternyata neuron-neuron itu, sel saraf itu nggak pernah nggak aktif, selalu aktif. Mhm. Bahkan ketika tidur Mmm, ketika tidur. Buktinya apa? Buktinya adalah, jadi kalau kita belajar tentang otak, itu ada namanya gelombang mhm. otak. Gelombang otak itu bahkan ketika tidur ada tuh, ada alfa, beta, gamma Iya iya. gitu ya, delta, ada 4 ya. Dan itu cuma dominan aja. Jadi ketika kita excited, Mhm. misalnya yang keluar adalah delta. Kalau kita santai maka Beta, beta ya, mhm. maaf beta. Kalau kita santai alfa. Mhm. Tapi bukan berarti yang, deltanya ini gitu, tetap aja dia tetap akan, keluar sinyalnya gitu. Jadi artinya, ketika kita istirahat pun sebelum kita meninggal, maka sebelum kita mati ya, maka semestinya akal kita akan terus berkembang, otak kita akan terus bekerja terus, kayak gitu. Ah, klik sekali lagi ah. Ya, terima kasih. Udahan Udah jadinya. Ah, udah ya? luar biasa nih. Terima Stop kasih. aja Coba ya? ini silahkan tepuk tangan untuk Pak Taufik ya, reaction, tepuk tangannya. Ini pertanyaannya udah banyak banget ya. Oh, Aku akan iya. coba tanyakan satu-satu nih. Ini dahsyat banget. Wah, jadi tadi walaupun kita udah tidak bisa berkembang lagi si sarafnya karena 2 tahun udah neurogenesis, ya udah tuntas, udah beres, tapi ternyata ada satu yang masih terus berkembang yang bisa di-upgrade, yang memori. Dan walaupun itu rusak atau hancur, masih tetap bertahan memori. Makanya ciptakan memori-memori indah, Asik. my friend. Jangan biarkan kita menciptakan memori-memori buruk. Dan kalau keakses lagi, itu akan bertahan. Tapi pertanyaannya yang pertama Mhm. gini, Pak Jangan Taufik. Ada susah-susah pertanyaan ya. dari Kak Novita nih. Ini simple, Kak Novita nanya nih. Berarti menurut Pak Taufik itu golden age itu di usia berapa? Atau sampai usia berapa? Benar nggak sih ada yang namanya secondary golden age? Masa golden age kedua katanya. Itu gimana? Yang benar tuh kayak gimana? Nah, itu sebenarnya tergantung istilah aja ya. Jadi Hmm, istilah ya, kalau itu mau dibuat tentang golden age gitu. Tapi kalau memang kita lihat sebenarnya, kalau pembentukan neurogenesis itu untuk sementara ya, mungkin ilmu itu kan mhm mungkin mhm mhm, berkembang ya, bisa jadi apa yang saya sampaikan saat ini mhm. mungkin salah, tapi, saat ini yang diketahui kayak gitu. Jadi 2 tahun tuh terbentuk Udah tuh, beres ya sebetulnya ya? saraf itu terbentuk, Mhm. beres tuh. Jadi sama ini, terbentuk, beres. Jadi kayak komplek perumahan, misalnya ya, udah nggak ada yang inden lagi, semuanya Beres. udah dibangun sama Udah developer-nya. kebangun tuntas ya? Jadi nggak Heeh, ada siap. yang ini. Nah, nanti kalau misalnya ada rumah yang nggak kebeli Mhm misalnya, atau yang kebeli nggak mhm. ditempatin, ya udah dia rusak. Ya. Rusak. Justru yang Oalah, terjadi setelah 2 tahun itu adalah peluruhan dari ya sel-sel saraf. ampun. Sel saraf kita itu nanti akan Wih, ngeri berkurang. banget. Yang bertambah apa? Sinap Ih, tadi, cantik gitu. cantik banget ibaratnya. Jadi teman-teman diulangi lagi ya, ini menarik nih. Semua proses pembentukan saraf itu tuntas, sejauh, dunia sains meneliti sampai umur 2 tahun ya. Ibaratnya itu developer komplek yang bikin perumahan
untuk kita, itu sampai rumah tuh semuanya udah tuntas. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengisi rumah-rumah itu ya. Tuh. Kalau ada rumah-rumah yang tidak dioptimalkan dan diisi, maknyus aja ya, maka akan meluruh, dimulai dimakanin rayap, hancur dan lain-lain ya. Nah, yang tumbuh dan berkembang itu tadi ya, bukan si sarafnya, tapi kayak dendrit gitu Betul, ya, iya. Jadi sinaps, mielin gitu. betul. Jadi yang nanti ini yang dibuat adalah jalur-jalurnya. Oh, jalur-jalur akses ke Iya, kompleknya. akses-aksesnya. Akses ke Aksesnya itu jadi komplek, my kalau friend, luar kita sering biasa. lewatin ya, kalau misalnya hutan ya, kalau teman-teman Mhm, ada yang suka jadi anak rimba ya, anak asik. senja yang suka ke ini, kayak Pak Hadras tuh ya. Nah itu ada misalnya kita ada jalan Mhm, gitu ya di hutan itu kita lewatin mantap. itu rumputnya itu kan akan Mhm, keinjak. Makin sering dilewatin sama manusia maka akan terbentuk jalan. oke. Nah itu saja sama juga kayak sinap. Semakin bagus apalagi kalau kita aspal, kita Oh, buat masya jadi bagus jalanannya, Allah. kita akan seneng ngelewatinnya, Oke. gitu. Tapi sebaliknya ketika kita habis lewatin, misalnya kita belajar sesuatu, kita misalnya kayak saya ya, waktu itu saya belajar gitar, Heeh, jreng-jreng, sakit ke tangan saya, udah nggak mau lagi. Sinap itu hilang. oke. Jalan yang tadi yang udah Udah lupa saya aja ini, hilang ya? ya lupa Oke. aja, hilang, apoptosis saja, selesai Oh, sudah. betul betul. Nah, itu Gitu. penjelasannya ya buat, Kak Hafid Wahyudi. Katanya, "Bagaimana penjelasannya sarana tidak terbentuk lagi, tapi sinap masih ada." Tadi kayak tadi ya, barangkali rumahnya udah nggak ada, tapi jalannya itu kita masih tetap bisa bertahan, masih kita bisa bangun. Makanya itu yang terjadi, Kak Hafid. Tapi gini, pertanyaan dari Kak Rido ini ya, Kak Rida atau Rido ya, Kak Rida kali ya. Apakah saraf pada anak autis itu ada bagian yang belum lengkap? Nah, Apa yang terjadi kalau anaknya autis, Kak autis Taufik? ya. Nah, untuk autis ini memang agak beda. Jadi kalau ada gangguan-gangguan Mhm, di disorder ya namanya itu istilahnya gangguan neurodevelopmental disorder katanya. Jadi gangguan perkembangan saraf. Jadi kalau mmm, di psikologi, psikiatri, kedokteran ya kita pakai namanya DSM. Sekarang DSM-nya mhm. DSM-5 itu dikelompokkan namanya neurodevelopmental disorder. Jadi gangguan perkembangan saraf. Mmm, Kalau dari namanya ya kita bisa ngira-ngira. Kalau gitu terjadi masalah ketika saraf pembangunan itu. si komplek. Nah, analoginya gitu Betul ya. betul. Tadi Jadi yang developernya itu analoginya pas pakai yang ngebangun komplek itu nggak benar ya? error, heeh. Error, Nah, oke. misalnya ternyata kuli bangunannya itu harusnya, Spesifikasinya apa gitu ya? bikin Mhm. dia malah Belum salah. lengkap. Jadi Kacau. fungsinya bermasalah. Kebetulan fungsi yang bermasalah itu adalah fungsi komunikasi. Oh, Makanya anak-anak autis itu yang bermasalah adalah masalah komunikasinya. mmm, Gitu. oke oke oke. Begitulah kurang lebih ya. Jadi Heeh. dia bermasalah di bagian komunikasi Oh itu. gitu Kak Rida ya. Nah terus gini, ada pertanyaan dari Kak Novi. Kalau pengaruh kekerasan, jadi anak yang mengalami kekerasan itu ngaruh nggak ke akal kita gitu ya? Kalau Ngaruh, dikerasin gitu ya? iya. Jadi dia akan belajar tuh, Oh, belajar. oke. Jadi dia belajar ada sinap baru buat dia, ya. Nanti kalau di psikologi kita tergantung kita pakai teori yang mana nih. Kita pakai teorinya Bandura. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang dari Mhm. psikologi barangkali ya, misalnya kita pakai teorinya Bandura tentang modeling, maka yang kekerasan tadi dianggap sebagai, oh kalau mau memecahkan masalah tuh caranya gini Mmm, nih, mukul nih, heeh. gitu. Jadi ada sinap baru untuk memecahkan suatu Aduh. masalah. Misalnya ya, kalau kita lihat lagi, jadi kita gabungin nih antara teori Bandura sama biopsikologi ya, Pak Al. Jadi kayak gitu, gini ya caranya ya kalau saya marah Mmm, itu cara ngelampiasinnya adalah mukul oke. orang.
terus terasa enak misalnya, Oke. terasa nyaman tuh, pas habis mukul rasanya lega, enak ya, terbentuk kan satu sinap, Heeh. pukul Jadi lagi penguatan ya di situ ya, pukul sinap lagi semakin tebal. jadi penguatan, betul. Aduh. Betul. Pak Atau Taufik malah heeh, kebalikannya, kebalikannya gimana? kan tergantung dia memaknakannya juga kan. Oh iya betul. Ternyata dia malah jadi takut sama yang kayak Jadi gitu. menghindar, jadi trauma Nah, gitu jadi ya? ya jadi trauma, jadi terjadi penghindaran. Jadi, satu situasi untuk setiap orang Beda. akan beda-beda, heeh, Wah, berbeda. itu, kalau pemaknaan itu ada hubungannya sama lemot apa enggak nggak? Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Bella soalnya. Kalau istilah lemot itu kayak gimana kejadiannya di kepala kita? Kalau lemot ya, orang, "Ih, lu lemot," gitu. Itu kayak gimana Lemot sih ya. sebetulnya? Lemot ini biasanya ya, lemot ini saya juga agak bingung sebenarnya istilahnya ya, istilahnya ini apakah dia masalah dari mengingat, Ah, apakah masalahnya mengingat atau masalah prosesornya asik. yang dimaksud dengan lemot ini ya. Jadi, bisa kita, Katanya lemot ini tuh singkatan dari kita lemah otak tentukan katanya, dulu. kata Frida tuh. Lemah otak, iya. Lemot itu apa? Ini bahasa Bahasa gaul gaul nih memang betul. sebenarnya Kita ya, kan ini bukan anak gaul sebenarnya ya, bisa Pak dilakukan penelitian lagi. Taufik ya. Mhm. Nah, itu yang saya terus terang saya masih agak bingung ngejelasinnya ya, Mhm, kalau dari sisi lemah, kalau yang dimaksudnya betul. susah ingat ya, lemah otak itu maksudnya apa? Susah ingat, masalahnya di ingatan, atau susah Memahami, lama nyambung. dalam proses. Nyambung Mhm, misalnya ya, kan akan betul. berbeda gitu. Kalau misalnya kita itu, eee lama untuk mengingat. Ya, kalau gitu masalahnya adalah barangkali sinapnya belum Yes, terlalu kuat. betul. Kalau misalnya ceritanya seperti itu ya. Jadi Betul. sebenarnya orangnya cukup pandai gitu ya, yang dimaksud dengan lemot Iya. itu adalah dia susah mengingat itu. Misalnya lagi Mhm. ujian, apa ya ini kayaknya pernah, diterangin sih sama Kang Zen nih, ini aduh Apa ya? apa ya? Nah, itu sama aja kayak kita ngetik terus rarely use. Jadi Ya, kita perlu waktu yang betul. lama. Sayangnya ketika ujian itu waktunya cuma 60 menit. Pas menit ke enam puluh Baru satu ingat, baru loading-nya heeh, baru ingat. pring, udah Angkat. Betul. dikumpulin. Nah, Mhm. bisa gitu atau memang masalahnya Yes. adalah di misalnya Oke. kecerdasannya. Jadi emang Mmm, kemampuan dia untuk memahaminya ya. itu Ah, terbatas. Jadi dia sulit memahami sesuatu jadi lebih sulit. ya Nah, jadi betul tergantung tergantung dari dari orangnya. yang Atau iya barangkali yang ya, bilang tergantung yang ya, ngeledek dan bilang lemot itu ada orang-orang yang pengen dimengerti, padahal kita tidak berbagi sinaps ke jalur yang sama. Aji yes. asik Jadi ya kayak jangan-jangan gitu. kalau kita pengen berjodoh sama orang, barangkali kita perlu ketahui, apakah engkau berbagi sinaps yang sama denganku? Ah, Betul betul betul. tapi ini Pak Taufik ada fenomena, kata Kak Arum Kusuma Dewi, katanya ada fenomena namanya momnesia. Momnesia itu perempuan Nah, pasca putus melahirkan maaf. itu, jadi ada istilah namanya momnesia katanya. Pasca melahirkan apa ya, jadi gampang lupa gitu ya atau gimana? Atau kualitas berpikir itu ada ngaruh nggak ya setelah melahirkan gitu Setelah kan? melahir. Itu apakah sinaps putus atau gimana katanya? Oke. Wah, ini juga sebenarnya ya, jujur aja saya belum baca yang ini ya, Mhm, belum baca, tapi kita kira-kira aja lah ya, mohon maaf ya, mhm. Kak Arum ya, kalau kira-kiranya nggak sesuai ya. Jadi, di psikologi juga gitu ya, ada hal-hal misalnya yang nggak ingin kita, yang nggak ingin kita Wah, ingat. Nah, ini sebenarnya kebalikan dari overthinking tadi ya. yes, betul. Jadi ada di psikologi itu kan ada struktur, struktur di struktur di kita itu ya. Ada yang namanya Mhm, kesadaran, ada yang prakesadaran, terus ada yang tidak sadar gitu. Jadi, bisa jadi secara misalnya prasadar
Kita itu nggak mau tuh Nah, mengingat itu. Hal ini nih nggak mhm, menyenangkan. Misalnya, ketika melahirkan itu baik, kan betul. sakit, ya, sakit sekali gitu ya, diputusin juga sakit. Rasanya ingin melupakan itu, Mhm, gitu. Nah, situasi-situasi tertentu itu bisa tuh di-repress, bisa nggak usah mhm, diakses. Kalau, barangkali kalau dianalogikannya lagi adalah mmm, di-hidden, ya ketika filenya di-hidden aja, gitu. Di-hidden tuh sama sama kita, di-hidden sehingga kita nggak bisa mengakses, gitu ya. mmm, Jadi, kalau prosesnya itu kurang lebih kalau analoginya kayak gitu. oke, wah mantap. Jadi barangkali, itu juga ngaruh ya, maksudnya, proses-proses persalinan, ya makanya dilakukan konseling, eee, betul-betul ya memang kan itu peristiwa yang luar biasa ya, pendampingan juga apalagi kalau wah, luar biasa lah itu proses yang luar biasa. Tapi nanti bisa diteliti lagi. Kita juga sama-sama belum baca ya, baru tahu ya ada momnesia ya. Iya, betul Kalau, betul. postpartum, syndrome, baby blues mungkin ada yang ngaruh. Tapi kalau jadi hilang ingatan gitu, "Siapa kamu? Apakah kamu anakku? Aku ada di mana?" Kayaknya juga belum tahu ya, mungkin kita nanti akan cek Iya, lagi. Nah, tapi ngaruh nggak ya Pak Taufik kalau orang itu dalam kondisi yang temperamen, mungkin lagi marah berlebih gitu ya, ngaruh nggak ke kondisi otak? Ini pertanyaannya dari Adele nih. pengaruh Heeh. pengaruh. Justru dengan emosi itu, sinap itu dia akan lebih terbentuk ya. Jadi emosinya gimana Yang tadi? temperamental? Oh, yang temperamental. Mhm. Jadi kalau orangnya temperamental, biasanya dia sibuk sama emosinya. Baik, Jadi dia nggak sibuk sama dia biasanya sibuk sama emosinya, betul. Bukan jadi sibuk sama dia masalahnya, problemnya ya, nah, jadinya faktanya. jadi dia cuma menguatkan emosinya. Sinapnya yang kuat adalah sinap Wih, emosi, itu. jawaban-jawabannya nancelep banget ya. Jadi kalau kita ternyata lagi emosi dan berfokus pada emosi, maka ingatan kita soal emosi itu. Mau diomongin apapun sama orang lain, kita fokusnya ke emosi Betul. kita. Ya pasti fokusnya cara merilis emosi kita, nggak akan nyambung. Kita tidak berbagi sinaps yang sama. Aduh, itu bahasa baru. Quotes of the day. Ayo ya tuh. Ayo kita tidak berbagi sinaps yang sama. Begitu. Tapi kalau terpapar video gimana Pak Taufik? Jadi katanya nih kata Widya, Widya Kemalasari, kalau, anak usia balita katanya nggak boleh terpapar video dengan perpindahan gerak yang Mmm, cepat, karena yang ngaruh nanti ke fungsi otak. Iya gitu? Jadi nggak boleh, misalkan nonton balap mobil gitu, Formula One atau apa saya nggak ngerti. Tapi ngaruh nggak sih? Apa yang dipapar malah justru jadi bagus? kalau apa, jadi kalau stimulasi itu justru bagusnya sebanyak-banyaknya, gitu ya. Jadi Mmm, sebanyak-banyaknya. oke. Justru kontennya yang penting ya, Mmm. kontennya itu apa. Jadi ini barangkali ya, ini saya pernah baca waktu itu terkait dengan, media ya. Memang media itu katanya untuk anak-anak, nanti ada katanya overstimula Yes, yes. overstimulate Overstimulated ya. ya, karena kan Mhm. emang, warna-warna itu kan Mhm, menyenangkan gitu mhm. ya. Dibandingkan dengan misalnya hitam Yes, putih, tulisan, yap. kayak gitu. Makanya ini juga katanya ya disinyalir kenapa generasi sekarang itu nggak suka Nah, buku, sukanya YouTube. aduh. Sukanya kalaupun ada itu sukanya yang Nah, animasi, lebih mudah dipahami. Jadi ini sebenarnya heeh. kebiasaan. Artinya sinap Ais, yang dibentuk adalah mantap banget. sinap yang warna-warna Yes, yes, yes. tadi, yang resolusinya Uh, tinggi, gitu. Jadi ketika yang resolusinya monokrom, ya, asik. males nih, Aduh, gitu. tuh kayak Tulus banget itu ya, monokrom ya. Lembaran foto hitam putih. Aduh, waktu kita 5 menit lagi, Pak Taufik. Dari pertanyaan makin banyak lagi.
Ini apakah seperti ini akan jadi kebiasaan, saudara-saudara? Luar biasa sekali. Ini ada Kak Aisyah. Oh, Bunda Aisyah, ini izin bertanya, Pak Taufik katanya. Salah satu anak kami, ini mungkin anak kami itu anaknya atau anak Mhm. binaan kali ya, mengalami TB paru pada saat 1,5 tahun dan sudah pengobatan 9 bulan. Sekarang umurnya 4 tahun. Salah satu Dokter apa ini? spesialis anak, Kata DSA. oh, dokter spesialis DSA itu dokter spesialis anak Mhm. ya. Mungkin ya. Kalau anak stunting otaknya udah selesai, itu bisa diperbaiki apa enggak ya? Apa lewat sinaps juga sama? Ya, jadi kalau kita ngikutin yang tadi ya, ikutin berdasarkan riset itu, mudah-mudahan Mhm. sih berubah ya hasilnya ya, Ah, nggak sampai 2 yes, yes. tahun aja ya. katanya sih 2 tahun, kalau kita ngikutin itu ya memang, eee, nggak Selesai. ada Mhm. perubahan dalam hal, ininya, apa, dalam hal Pondasi utama sih pondasi syaratnya ya. utamanya, Mhm. iya. Tapi dia bisa dilakukan, ya pembuatan Mhm. jalur-jalur baru. Makanya kalau misalnya ya, mohon maaf bukan yang stunting ini ya, makanya kalau kita bicara tentang intellectual Mhm. disability ya, mental Mhm. retardasi, yang teman-teman kita yang disabilitas Mhm. intelektual, mereka itu ada istilahnya trainable sama Oke. educable. Jadi mereka bisa Mhm. diajari, dididik, dan bisa Oke. dilatih Trainable istilahnya. dan Jadi mereka educable, yes. dilatih, latih biasanya skill-skill ya, Mhm. skill misalnya apa gitu ya, Mhm. misalnya tentang kebersihan Oke, diri oke, kebayang. bisa. Belajar jadi dia belajar hal-hal yang, Yes, yes. ringan-ringan, kata Bu Detri ya, ringan-ringan dan Heeh. lucu Nah, menurutnya Bu nanti Detri sama Bu Tini yang suka Bu itu Detri ya. hari apa ya? Hari Kamis ya, Bu Detri. Kamis malam nanti sama Bu Detri ringan-ringan lucu nih. Mhm. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dia bisa tetap dilatih. Jadi seberapa pun kalau kita pakai istilahnya Mhm. IQ ya, skor IQ, itu tetap bisa Mhm. dioptimalkan. Tetap bisa dioptimalkan sesuai dengan kapasitasnya, Oh. gitu. Makanya kalau misalnya ke psikolog biasanya identiknya adalah, "Ayo psikotes dulu, pengen Mhm. tahu IQ-nya berapa," gitu ya. Untuk tahu optimalnya berapa nih, diapain nih nanti, gitu. Jadi jangan sampai nanti misalnya kalau kita Mhm. analogikan lagi ya, misalnya, Pentium Yap. 4, nah dikasihnya aplikasinya keberatan, gitu ya. Atau misalnya kalau yang sekarang Snapdragon misalnya, Snapdragon 660 Wah, sekarang udah dikasih 800-an Pak Taufik, udah iya, 800-an. nah, ininya kapasitasnya 660, Aduh, mainnya gamenya jauh Genshin banget. Impact. Aduh, Genshin Iya Impact lagi berat, nggak iya, kuat ya itu. udah Udah. 660 ya mainnya itu Tetris lah gitu ya, gitu ya, makanya maksudnya disesuaikan dengan spek lah Siap, gitu ya. siap, 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 siap. Aduh, berarti kadang kala memang ya gitu ya. Kita juga bukan 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 ini ya, jangan sampai berkecil hati ya. Skill-skill kehidupan masih bisa dilatihkan ya untuk beli. Jadi dilatih untuk bisa mampu misalkan beli BBM-nya, tapi nggak bisa diajak untuk memikirkan bagaimana cara untuk menyikapi. Kayak gitu, Aduh, mungkin nggak bisa begitu mau kali ya. nyebrang ke politik. Luar biasa. Oke, mau nyebrang ke politik nggak jadi ah. Oke, ini karena waktu pula yang memisahkan, saya kasih kesempatan mungkin 2 pertanyaan tapi yang, open mic. Nah, karena biasanya kalau udah open mic pasti lucu, ya. Siap, siap. Silakan boleh raise hand yang tercepat. Iya, Kak Mutia duluan, silahkan. Kak Mutia boleh open mic. Nah, kita lihat nih lucu nggak nih ya habis open mic nih. Halo Kak Mutia. Iya, halo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, saya Gimana mau gimana? nanya Kak, terkait sebenarnya udah di chat sih saya tanyain. Mhm mhm. Bentar. Jadi yang saya penasaran itu, apakah seseorang yang memiliki mental issue itu berarti dia memiliki kelainan atau kerusakan gitu Nah, pada sel syarafnya? Ini yang saya tahu, seperti orang yang memiliki gangguan kepribadian ambang atau BPD itu kan,
mempengaruhi cara dia berpikir dan mempengaruhi perasaan atau mood-nya gitu. Gitu sih yang saya Oh, penasaran. oke. Jadi Wah, ini pas banget nanyanya ke Pak Taufik nih, ahlinya ini ya. Iya Silakan Pak dong. Taufik, Boleh. gimana dong? Baru silakan ya, saya udah jawab iya dong. Iya dong. Iya dong. Ngaruh Karena ya? memang ternyata setelah diteliti ya, sekarang diamini Yes. bahkan nggak ada yang menolak ya bahwa semuanya itu masalahnya di Yes. otak. Masalahnya semuanya di otak. Jadi ada orang-orang yang masalahnya misalnya di emosinya. Jadi misalnya ya mental isunya itu misalnya psikopat ya. Jadi dia nggak merasa bersalah. Yes. Jadi bagian otaknya yang membuat dia merasa bersalah itu nggak ada. Misalnya kita sama temen ya, ngomongnya kasar. Coba cek deh, merasa lega atau merasa bersalah. Kalau merasa bersalah, nah itu artinya ada fungsi luhur di otak kita itu dia masih bekerja tuh. Nah, untuk orang-orang itu ada yang dia ngerasa bersalah, malah justru dia lega. Kalau pukulin orang tuh seneng misalnya ya, terpuaskan gitu. Nah, memang semuanya itu ya, kamu Tia ya, jadi semuanya itu adanya di otak. Termasuk tadi ya, Kalau untuk contohnya kalau BPD ya, borderline ya. borderline Ya, juga sama. otomatis sama. Masuknya di neurodevelopmental disorder juga gitu ya. Jadi masalahnya di perkembangan. Makanya ya, nah ini kalau ketemu sama ibu-ibu hamil jangan diisengin ya. Jangan di-prank. Jangan di-prank. Prank ibu hamil ya. Jangan. Dan sekarang juga banyak terjadi itu salah satunya katanya ya, ini sih masih jadi hipotesis ya, tapi bisa logis juga. Jadi karena udara tuh nggak bagus di kita. Bayangkan udara kita itu kan banyak timbal ya, banyak segala macam lah. Ibu-ibu hamil tuh kan udaranya narik nafas knalpot misalnya. Padahal janinnya knalpot ya, atau ada yang ngerokok gitu ya, atau malah sengaja ngerokok di depan ibu hamil ditiupin gitu. Nah, itu kan sebenarnya di dalam perutnya janinnya itu sedang berkembang. Salah satunya saraf itu sedang dibentuk tuh. Kebayang nggak kalau misalnya si saraf itu error tadi, yang tadi kata Kang Zen tadi, yang tukangnya harusnya bikin wastafel. Ternyata malah jadinya toilet. Ya, malah disuruh bikin kamar malah ngacak-ngacak speed tank. Gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi waktu proses itu, tadi kan ada ini ya, ada support tuh, makanya ada bapak siaga, penggalan. Itu kan itu pramuka. Aduh, mulai lucu nih malam-malam nih. Ya Allah. Siap. Oke, satu lagi. Silahkan. Yang mau bertanya, raise hand dulu. Malah tepuk tangan. Ada yang mau nanya lagi? Tidak ada berarti kalau begitu ya. Kalau tidak ada, terima kasih teman-teman semua. Ini asik banget. Oh, ada Kak Inggit. Silahkan Kak Inggit. Boleh. Bismillah, Kang Zen, hatur nuhun untuk kesempatannya. Tadi kan ada yang bertanya soal ini ya, Kang, terkait kalau marah ke anak, itu berpengaruh atau enggak gitu ya ke daya pikir anak itu ya. Nah, pernah tuh ada juga temen yang sharing gitu kan, katanya kalau misalkan kita melakukan 1 kali kesalahan, itu bisa ibaratnya bisa kita balas dengan 5 kali kebaikan gitu. Jadi kalau misalkan kita pas lagi khilaf nih, marah sama anak 1 kali gitu, terus kita balas dengan 5 kali kebaikan. Nah, apakah itu berpengaruh ya sama, maksudnya, yang sudah kita lakukan gitu, yang pas kita udah marah, terus kan itu kan bisa jadi merusak otak. Nah, kita bales dengan 5 kali kebaikan gitu. Apa itu berpengaruh untuk, ibaratnya recovery yang tadinya kita marah-marah itu gitu. Itu Nah, kayak gitu aja sih. itu aku jawab aja ya.
Asik. Boleh Ini boleh oke Mangga. jawab. Ada penelitiannya dari Anderson tuh, 2011, diteliti lagi 2013, bukan bisa dibilas, tapi hanya bisa seimbang kalau dia mendapatkan atau dipapar 5 kebaikan. Hanya bisa seimbang. Jadi itu tuh insight dari penelitiannya adalah jangan sampai kita melakukan satu kesalahan pun. Karena kalau mau dia baik lagi, balik lagi, nah salah satunya fungsi otaknya, kita harus effortnya 5 kali untuk melakukan kebaikan. Jadi waspada, jangan sampai melukai atau menyakiti orang lain 1 kali. Karena butuh 5 kali untuk bisa kembali netral. Tolong ibu-ibu, jangan punya hobi ngisep knalpot. Ya, please. Ini apa hubungannya lagi ya? Begitu. Mungkin ada tambahan untuk ke otaknya gimana tuh kalau ternyata anak tuh ditegur, disengor ya, gimana tuh, Pak Ya, Taufik? nah ini berat ini ya Asik, memang. Jadi, orang tua itu biasanya tahu asik. anaknya, ya. Ada anak yang memang perlu untuk Mhm, ditegur dengan keras untuk mhm. mendisiplinkan anak. Tapi ada anak yang dia itu cukup ini ya, apa, Sensitif, betul, sensitif. heeh. Ya, jadi biasanya orang tua itu sebenarnya Mmm, tahu, cuma kadang dia nggak bisa ngerem, kadang gitu ya. aduh, Dia tahu nih yang ini teh bagusnya, dipuji-puji anaknya, kalau yang aduh, satu ini harus dimarahin gitu ya. Justru ketika dimarahin, dia memaknakannya itu sebagai misalnya, "Ah, ini nih harus di-stop kayak gini." Kalau satu yang dimarahin, dia merasanya bersalah sekali dianya. Nah, karena setiap orang beda-beda, maka perlakuannya juga beda-beda. Jadi tergantung dari mhm, anaknya. Nah, mmm. pemaknaan anak nih, itu memang seperti itu sih. Jadi memang sulit-sulit, susah lah ya Kok nggak ada untuk gampangnya? untuk Biasanya gini, oh, susah-susah gampang gampang, ya. biasanya gitu. Sulit-sulit susah. Itu susah semua berarti. Ah, Pak Taufik nih malam-malam. Nah, Udah, tapi gini, gimana gimana? boleh Boleh nambahin boleh boleh nggak? banget Tapi boleh banget. gini, nanti ketika kognitifnya itu sudah lengkap gitu ya, ketika kita melakukannya itu dengan Aduh. cinta, asik ya. Nah, kita akan bisa, memilah gitu, Wow. itu. Ini kejadian Mhm. sama saya rasanya ya. Saya tuh dulu sering dilempar sapu ya, sapu terbang tuh Curiga Harry biasa Potter gitu Pak ya, Taufik ini. kalau mandi misalnya ya, lagi main tahu-tahu ibu saya lempar lembing pakai Lempar lembing. sapu, bletak gitu ya. Nah, tapi yang terjadi apa? Saya nggak marah loh, saya nggak marah gitu ya. Hmm. Saya ngerasa itu sebagai cara ibu saya untuk Oh, mendidik saya, gitu. Tapi saya ada orang ya, orang yang bahkan dia itu ngerasa benci sama orang tuanya. Karena ada dia heeh. misalnya, dia mau kuliah apa, nggak Ya dibolehin sama elah orang gitu doang. tuanya, misalnya gitu ya. Nah, Heeh. kan beda Eh, tuh ya pemaknaan beda bener. itu. Nah, gitulah, itu tambahannya sedikit aja, mari Betul. kita pulang. Mari kita Itu pulang. dari Terima rumah. kasih. Ini satu jam lebih yang luar biasa ya, teman-teman ya. Kita bisa memaknai akal dan berkembangnya akal, membuat kehidupan kita mudah-mudahan jadi masuk akal dan kita tidak hilang akal, supaya jadi bekal atas apa-apa yang kita lakukan untuk menjadi Cakep. bekal ya. Tapi sebelum kita tutup, mau mengingatkan, ini event ini masih panjang ya untuk teman-teman wellness people semua. 1 minggu ini sampai nanti ada grand event juga, ada job fair yang akan kita selenggarakan ya di tanggal, lupa Bos, tanggal berapa Bos? Job fair itu ya 15, 16 gitu ya, tanggal 16 ya, 16, 20-an lah, 28, 29. Hah? 16, Berapa? 16 Kang. 19 ya. Makanya tanggal gitu pokoknya pantengin aja. Jangan lupa follow Makna Wellness. Pokoknya mah ya begitu. Dan nanti ada event soal konseling, nanti siap-siap ya. Biasanya suka penuh ya konseling gratis ya. Bos ya. Luar biasa banget. Ini terima kasih banyak ilmunya Pak Taufik. Tapi besok jangan lupa ikut hadir lagi. Kita akan belajar sama Mbak Afini ya. Ini concern juga di pendidikan di anak ya. Ngomongin simple, sebenarnya Charles Stu ya,
baca, tulis, dan hitung tuh untuk anak prasekolah tuh penting nggak sih? Apalagi buat anak zaman now ya. Jangan-jangan bukan cuma penting, tapi penting banget. Bahkan kalau bisa prasekolah itu harus bisa bagaimana cara untuk menyikapi overthinking, galau, dan juga baper. Barangkali mestinya dari mulai prasekolah kali ya. Aduh, luar biasa. Tapi itu besok. Sekarang mari kita nikmati dulu keheningan akal ini, kita simpan pada sinaps-sinaps. Barangkali dengan berbanyak ilmu ini, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sinapsnya makin menebalkan sinaps kita. Asik! Diperjodohkan dengan orang-orang yang dendritnya bikin kita kecipirit ya, ingin deket-deket terus sama mereka. Luar biasa, teman-teman semua ya. Udah cukup bergombalnya, mari kita berfoto bersama. Silahkan yang berkenan untuk open cam, silahkan open cam dulu, karena kita akan diabadikan oleh TM Bos. Ya. Ini nih dari berbagai kota sudah hadir ya. Ada dari Paris, ada Munchen ya. Ada dari Rengas Dengklok ya. Wah, situ Bondo, Wonosobo. Luar biasa. Saya serahkan ke TM Bos untuk memfoto kakak admin Makna Wellness. Silahkan. Halo? Wah, ini kakak adminnya kemana ini? Ada? Bos? Bos? Kemana sih bos ini? Baik, kalau begitu aku yang foto dong kalau begitu ya. Nah, ini merusak sinaps ini ya kalau kayak gini ya. Baik, kita ada berapa? Waduh, ada banyak lagi ya Allah ya Rob. Tapi kita coba aja ya dengan penuh kesabaran. Mari kita senyum. Ditahan ya. Siap, slide pertama, senyum. 1, 2, 3. Iya, terima kasih slide 1. Butuh waktu untuk nge-save dulu sebentar ya. Mohon sabar, ini masih slide 1. Oh iya, teman-teman juga boleh sambil nge-screen capture juga ya. Jangan lupa di-upload di story-nya belajar apa hari ini, sinaps apa yang teman-teman dapat, ingin diperjodohkan dengan sinaps yang seperti apa. Slide 2 senyum, 1, 2, 3. Aduh, romantis sekali ya di slide 2. Terima kasih. Kita masuk ke slide 3. Siap slide 3 semuanya. Siji, rolo, oro, telu, dus. Sip. Masuk ke slide cuma sampai slide keempat ternyata yang ada open cam. Tahan dulu sebentar. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, maklum namanya juga bercanda, mudah-mudahan tidak keterlaluan ya, tapi mudah-mudahan ini jadi sinaps yang baik. Jadi mielin yang membuat kita loncat kehidupannya jadi makin lebih baik dan bermanfaat, jadi wellness people yang sejati. Hatur nuhun semuanya. Terima kasih. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa besok ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Zain dan tim dan semuanya. Terima kasih. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.